One Big Beautiful Bill. Apa itu One Big Beautiful Bill? Kok ramai banget di timeline? It's the big beautiful bill. One big beautiful bill. One big beautiful bill. It's high. One Big Beautiful Bill adalah sebuah nama yang diberikan kepada RUU yang akan disahkan di Amerika, dan ini diajukan oleh administrasi Donald Trump yang kedua. Terus kenapa ya banyak yang ngomongin, dan kira-kira apa dampaknya untuk dunia? Seberapa besar ini big-nya gitu? Dan kenapa disebut One Big Beautiful Bill gitu? Jadi ada apa sih sebenarnya sama One Big Beautiful Bill? DPR Amerika baru saja menyetujui sebuah RUU yang dinamakan sebagai One Big Beautiful Bill dari administrasi Donald Trump. Dan itu dinamakan One Big Beautiful Bill karena isi rancangan undang-undang ini tebelnya itu hampir 1000 halaman dan berisikan tentang banyak kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat besar, berpengaruh, dan juga kontroversial. Bill ini diajukan sama pemerintahan Donald Trump dan lagi dalam proses pengesahan di legislatifnya Amerika. Dan gue nggak tahu ini apakah sayangnya atau untungnya. Mungkin beberapa orang ada yang setuju, beberapa orang ada yang nggak setuju. Tapi intinya bill ini sudah diputuskan untuk lolos di tahap legislatif. House passes Trump's signature bill, sending it to the president desk. Jadi sudah resmi nih kalau misalnya ini undang-undang disetujui oleh para legislatif di Amerika dengan total suara yang cukup tipis banget. Jadi ya seperti biasa di negara-negara demokrasi atau yang mengaku demokrasi, itu kalau ada peraturan-peraturan baru tuh ada di-review, diapa-apain, terus dicek, abis itu ada persetujuan dulu. Dan yang terakhir biasanya solusinya adalah voting gitu, mana yang paling dipilih sama para legislatif di situ. Ya apa enggak? Dan di sini tuh tipis banget. The tight roll call 218 versus 214 came at a potentially high political cost, with 2 Republicans joining, all Democrat oppose. GOP leaders work overnight and the president himself leaned on handful of skeptics to drop their opposition to send bill to his desk to become law. Jadi 218 setuju dan 214 tidak setuju. Beda 4 doang. Dan bahkan 2 DPR dari Republikan dari partai yang menyokong Donald Trump itu nggak setuju. Namun sayangnya kursi legislatif lebih banyak didominasi oleh partai-partai Republik, sehingga walaupun 2 orang join masih menang walau tipis. The passage of 800 plus page Big Beautiful Bill will likely become a defining milestone of Trump's return to the White House, and it's indicative of the power the right wield in this majority Republican Congress. Jadi sudah disahkan dan tinggal ditandatangani untuk bukan lagi menjadi RUU, melainkan menjadi undang-undang oleh Presiden Donald Trump. Seperti yang kalian lihat, jumlah votingnya aja tipis banget. Jadi sudah pasti benar-benar kepecah belah antara yang setuju dan nggak setuju. Seberapa kontroversial sih undang-undang ini? Pertama, dari jumlahnya aja udah tebel banget yang tadi. One Big Beautiful Bill, hampir 1000 halaman tentang perancangan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan Amerika yang akan berlaku. Terus apa aja sih isinya? Well, banyak banget, gue nggak bisa jelasin semuanya di seluruh video, tapi gue akan bahas hal-hal yang paling menjadi sering dibahas di sana dan di berita-berita. Yang pertama adalah, ini sebenarnya terdengar baik sih, yaitu adalah pemotongan pajak besar-besaran. Taxes, the current tax rates stick around, plus there is some new tax cuts. Jadi seperti yang kalian tahu, Amerika itu negara pajak, pajaknya gede-gedean dan luar biasa lah gitu. Tapi undang-undang ini berusaha untuk memotong banyak pajak, terutama dari orang-orang yang penghasilannya berada di kelas menengah. Bahkan ada pemotongan pajak kalau lo dapetin dari lembur dan tip. Yes, kalau lo lembur dan lo dapet tip, lo mesti bayar pajak di Amerika. Hah? Lembur tuh dibayar, bang? Iya, dan lu bayar pajak tapi sekarang lemburnya nggak kena pajak atau bisa bersih dari pajak. Gua nggak terlalu yakin apakah bersih beneran, apakah masih ada bayar pajak dikit atau dikurangin aja. Tips itu mungkin di Indonesia tips itu sangat kurang terkenal ya. Ya intinya lu bayar lebih karena lu merasa senang gitu. Tapi di Amerika sekarang tuh jadi hal yang wajib, bukan lagi karena lu senang, karena kulturnya begitu. Emang lu kalau pada mau liburan atau sekolah di Amerika siap-siap mesti lebihin duit untuk bayar tip. Dulu tip kena pajak, yes, dan sekarang mungkin dikurangi atau bahkan bersih sama sekali. Dan beberapa pajak deduction lainnya yang sepertinya terlihat sangat-sangat mendukung kelas menengah dan kelas pekerja gitu untuk bisa lebih dapetin lebih banyak. Dari yang pekerja, dari yang usaha kecil-kecilan juga dapat. Menyenangkan bukan? Tapi tunggu dulu, karena hal ini juga dikritik juga. Ini yang paling kontroversial, yaitu adalah penghapusan dukungan-dukungan sosial atau bantuan-bantuan sosial seperti kesehatan dan food stamp. The safety net
big cuts to Medicaid, food stamps, and student loans. Jadi ada efisiensi anggaran besar-besaran di pemotongan-pemotongan atau keringanan-keringanan seperti kesehatan yang disubsidi sama negara, food stamp yaitu adalah buat bikin makanan murah atau bahkan makanan gratis gitu untuk orang-orang yang nggak mampu, dan student loans alias dana pinjaman untuk pendidikan. Jelas ini sangat kontroversial karena dia benar-benar mencabut subsidi untuk kesehatan dan pendidikan dalam jumlah yang cukup masif. Ini yang kontroversial berikutnya, clean energy. The bill single out solar and wind for harsh treatment. Kasarnya, Trump memotong subsidi-subsidi atau potongan-potongan yang dihasilkan dari energi-energi yang renewable. Nah, ini Donald Trump sama Elon Musk juga sempat berantem di sini nih karena Elon Musk salah satu pengusaha yang dapat subsidi dari menggunakan clean energy atau energi-energi yang bisa diperbarukan. Ya, mobil-mobil listriknya gitu bisa dapat subsidi dan lain-lain. Sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car. Kalau dulu kan pemerintah kayak ngasih semacam intensif lah atau subsidi ke energi-energi yang diperbarukan biar orang-orang pada pindah, biar perusahaan-perusahaan pada pindah ke energi yang dibarukan, nggak lagi pakai fosil dan oil. Tapi Trump kita tahu bagaimana bisnisnya, bagaimana dia juga tidak terlalu pro sama clean energy dan renewable energy. Jadi subsidi-subsidi di energi yang dapat diperbarukan di-cut. We back to oils. Amerika. Apa? Muka kamu berminyak. Tong nih. Tong nih. Good morning Vietnam. Ini juga yang kontroversial, yaitu adalah Trump new spending goes to the border walls, mass deportation, and the military. Jadi banyak anggaran yang digunakan untuk menjaga perbatasan dan imigrasi Amerika. Seperti kita tahu, Trump sangat-sangat dari awal gitu pengen bikin the wall ya, yang untuk membatasi perbatasan Amerika, yang dimana faktanya lebih banyak orang datang ke Amerika melalui pesawat. Tapi sepertinya ini akan diseriusin mungkin dengan cara lain, bukan the wall tapi demi penjagaan dan pembatasan, yang which is good in some degree. Tapi ya kayak banyak orang yang nggak setuju sama peningkatan keamanan dan militeristik di border wall Amerika ini. Dan yang paling rame, the debt, it goes up a whole lot. Ini teman-teman mesti pelajarin lagi sih, dan silahkan tambahin dan kritik gue di kolom komentar di bawah kalau mau tambahin info, karena ini masalah ekonomi yang cukup rumit nih. Jadi negara itu bisa berhutang, oke? Negara itu bisa berhutang, tapi ada peraturan yang membatasi utang tersebut. Nah, Amerika dari kapan tahu itu batas utangnya tuh dibantai mulu. Kayak lu boleh utang cuma 1 juta, dang sekarang boleh 2 juta, dang sekarang boleh 3 juta, dang 4 juta, 5 juta, segala macam. Dan banyak orang yang khawatir kalau ini terus berlanjut, Amerika bisa kacau balau, yang namanya masih berhutang gitu loh. Dan akhirnya di One Big Beautiful Bill, the debt it's go up a whole lot. Jadi batasan utang Amerika mau ditingkatin lagi dan jauh berbahaya. Bahkan untuk mengimplementasikan undang-undang ini aja dibutuhkan 3 triliun US dollar. In the end, Trump's spending cuts were nowhere near enough to balance out the enormous cost of the tax cut in this bill. So estimated suggest at least 3 trillion more will be added to debt if this bill becomes law. Trump teriak-teriak efisiensi, tapi jatuhnya ternyata masih belum cukup juga, dan jatuhnya malah ngutang lebih banyak lagi, spending lebih banyak lagi untuk berbagai macam kebijakan di rezim keduanya Trump. Nah, tadi kan yang bilang bukannya pemotongan pajak bagus bang, sebenarnya itu juga dikritik juga. Karena kenapa? Karena potongan pajak ya seperti yang kalian tahu juga berpengaruh ke usaha-usaha yang UMKM Amerika lah. Masalahnya udah jadi rahasia umum kalau banyak UMKM yang megang itu orang-orang kaya. Jadi potongan pajaknya bukan cuma buat kelas menengah, tapi juga buat orang-orang kaya yang punya usaha seakan-akan kayak kelas menengah. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin ya lumayan gak terlalu miskin lah. Dari semua kritikan itu, nyatanya RUU ini lolos dan akan menjadi undang-undang sebentar lagi. Dampaknya buat dunia kira-kira apa bang? Paling gampangnya menurut gua, sekali lagi gue bukan ahli ekonomi, tapi menurut gua dengan adanya seperti ini dan Amerika mungkin akan ngutang lagi, berarti surat utang Amerika akan lebih banyak lagi. Dolar pasti akan menguat karena orang-orang pengen banget dapetin surat-surat utang negara Amerika, dan dampaknya pasti mata uang akan bergejolak lagi nih di dunia. Dampak berikutnya silakan dikritisi buat teman-teman yang ahli politik, ahli hubungan internasional. Ini opini gue aja. Menurut gue Trump semakin terlihat proteksionis, semakin kayak mau ngejagain Amerika for American only dan bukan untuk dunia.
dan dunia susah masuk. Dari sebelumnya juga bagaimana dia ngelakuin pajak-pajak importnya yang membuat bisnis secara internasional semakin sulit dan semakin enggan untuk dilakukan. Posisi Amerika sebagai pemimpin dunia akan semakin dipertanyakan. Kenapa kamu nggak terbuka sama dunia tapi kamu malah jadi proteksionis, ekonomi jadi terhalang, dan ini bisa dimanfaatkan kesempatannya sama Rusia dan Cina untuk nunjukin, oh kalau Amerika nggak mau berdagang sama kalian dan malah makin proteksionis, mau coba nggak sama juara 2 dan juara 3-nya? Iya. Gue nggak mau bilang mereka juara 2, juara 3 ya, tapi Cina jelas lah pedagang nomor 2 di dunia. Tapi sekali lagi itu hanya kerangka ya, hanya kerak-kerak awal dari RUU 800 halaman. Gue juga nggak baca semua. Please banget buat teman-teman yang ngikutin politik Amerika atau bahkan anak-anak hukum, silakan mau ditambahin atau dikoreksi di bawah. Tadi juga persepsi-persepsi gue atau dugaan-dugaan gue terhadap hubungan internasional dan ekonomi juga buat teman-teman yang kuliah atau bahkan udah jadi praktisi, please banget kritisi gue di kolom komentar di bawah. Dan gue mengencourage teman-teman untuk bikin video tersendiri mungkin untuk ngebahas ini biar ya makin banyak orang bisa keinform sama hal-hal kayak gini. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten yang ngomongin keadaan internasional kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau kalian masih pengen dengerin obrolan gue, bisa banget karena gue upload video itu sehari 1. Jadi coba cek channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.